Hello everyone, video kali ini kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Contohnya asam sulfat dalam lemari asam di laboratorium, apabila terkena tangan dan mata akan mengakibatkan luka bakar atau bahkan kebutaan. Selain itu, natrium hidroksida merupakan basa yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan deterjen. Apabila NaOH tertelan akan menyebabkan mual dan muntah, sedangkan apabila terkena tangan akan menyebabkan gatal dan iritasi. Cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna jika berada dalam lingkungan asam ataupun lingkungan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa. Di antaranya yaitu kertas lakmus, indikator alami, dan larutan indikator. Lalu bagaimana indikator tersebut mampu menentukan sifat asam dan basa? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Indikator yang sering digunakan adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah jika dimasukkan pada larutan asam maka tidak akan berubah warna, sedangkan apabila dimasukkan pada larutan basa maka akan berubah warna menjadi biru. Sebaliknya, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dimasukkan dalam larutan asam, tetapi tidak akan berubah warna jika dimasukkan pada larutan basa. Selain kertas lakmus yang merupakan indikator buatan, ada pula indikator alami yang berasal dari bahan-bahan alam. Contohnya yaitu bunga sepatu. Bunga sepatu merupakan tumbuhan, lalu bagaimana ia bisa digunakan sebagai indikator? Faktanya, bunga sepatu memiliki kemampuan yang baik untuk mendeteksi asam dan basa. Lalu bagaimana cara menggunakan bunga sepatu sebagai indikator? Caranya sangatlah mudah. Kita hanya perlu memasukkan bunga sepatu ke dalam gelas kimia yang telah berisi air, lalu dipanaskan dan kemudian disaring agar didapatkan ekstrak bunga sepatu. Ekstrak yang telah didapatkan dapat kita tetesi ke dalam larutan asam, sehingga didapatkan perubahan warna menjadi warna merah. Sedangkan jika ditetesi dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Selain itu, kita juga dapat menggunakan larutan indikator untuk menguji larutan asam dan basa. Larutan indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia adalah fenolftalin, metil merah, metil jingga, dan brom timol biru. Fenolftalin yang berwujud cairan tidak berwarna jika diteteskan ke dalam larutan asam, maka larutan akan tetap berwarna bening. Sedangkan jika diteteskan pada larutan basa, maka akan menghasilkan warna merah muda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan tabel perubahan warna indikator dalam larutan asam dan larutan basa. Setelah mengetahui beberapa indikator asam dan basa, kamu juga dapat melakukan pengujian untuk menentukan sifat asam dan basa terhadap bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan beberapa indikator asam dan basa. Selamat mencoba!